Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi iftataha hadzal kauna bidur man wulida bi syahri rabiil awwalil mu'azzam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم في مولدي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدنيا إلا بالإيمان. الحديث. Hadaratul firaq wal mukhdaram, yang saya hormati dan yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh agama terkemuka, wabil khusus yang saya hormati ketua panitia peringatan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus Ayahanda Bapak Sumantri. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, dijauhkan daripada balainya, dijebarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Para aparatur pemerintahan sipil ataupun militer yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Para ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi, para santriawan dan santriawati yang tak disebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya, yang mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan untayan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam ini kita bisa sama-sama berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangnya kita, pertujuannya kita dari rumah ke sini bukanlah buat nyari kue, bukanlah untuk berhura-hura, melainkan pertujuannya kita ke sini atas dasar cintanya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah, sehingga Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini, yang mudah-mudahan kita semua dapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata tak ada satupun manusia yang mengagungkan dan memuliakan Nabi, tapi Allah dan para malaikatnya selalu mengagungkan dan memuliakan kanjeng Nabi. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa
menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan di hari kiamat kita akan dapatkan syafaatul ujma di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, masih kuat masih? Bapak-bapak masih kuat nggak? Lebih kuatan mana nonton dangdut sama nonton kiai? Lu nonton kiai, masa gua ditonton? Masya Allah. Bu, duduk 1 jam di majlis taklim, sanajan kita tidak membawa alat tulis, cuma mendengarkan kiai berceramah, lalu kita mengamalkan apa yang diceritakan oleh kiai, maka itu seperti ganjarannya memerdekakan 100 budak. Masya Allah. Makanya dalam satu hadis kanjeng Nabi menjelaskan, julusuka sa'atan fi majlis ilmi la tamassuka laman wa la taktubu harfan khairun laka bi alfi raqabatin. Masya Allah. Duduk 1 jam di majlis ta'lim, duduk 1 jam di majlis ilmu, sanajan dia tidak membawa alat tulis, sanajan dia tidak membawa alat-alat untuk menulis, tapi dia hanya mendengarkan, lalu dia mengamalkan, itu ganjarannya Masya Allah seperti memerdekakan 100 budak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita berkumpul memperingati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan pada malam pergantian tahun atau biasa disebut malam tahun baru. Manusia di berbagai negeri sangat antusias menyambut perhelatannya hanya setahun sekali itu. Mereka rela menghabiskan hartanya, mengorbankan waktunya, sabar menunggu malam pergantian tahun cuma untuk masak petasan doang ataupun makan ayam doang. Betul? Tak hanya kaum muda, bahkan kaum tua pun turut serta. Bukan hanya bapak-bapak, kakek-kakek pun turut serta masak petasan. Karena begitu gembira menyambut perhelatan yang hanya setahun sekali itu, tahun baru Masehi misalnya. Namun bagaimanakah ibu, bapak mengenai tahun baru Masehi, sedangkan perayaan tahun baru Masehi itu bukanlah perayaan orang Islam? Bu, pengen tahu sejarah tahun baru Masehi? Pengen tahu nggak? Sejarah tahun baru Masehi yang pertama kali dirayakan oleh orang kafir, yang pertama kali dirayakan oleh orang Romawi, oleh orang Majusi, yang jelas dia bukan orang Islam. Siapakah dia? Yang bernama Julius Caesar, Bu. Kalau pengen tahu sejarah tahun baru Masehi yang pertama kali dirayakan oleh Julius Caesar, yang bertepatan pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Dari situlah kita bisa mengetahui, Ibu, mengenai perayaan tahun baru Masehi. Yang jelas perayaan tahun baru Masehi bukanlah perayaan orang Islam, bukanlah perayaan dari bagian orang-orang Islam. Tapi bagaimana jika orang Islam mengikuti orang tahun baru, orang kaya, misalnya orang Yahudi ngerayain tahun baru Masehi, orang Islam ikut-ikutan. Berarti orang Islam beliau nak mengikuti perayaan tahun baru Masehi, tasyabuh, meniru-niru kepada orang kafir. Ibu bapak hadirin, sedangkan kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat mewanti-wanti kepada kita umatnya agar apa? Jangan sampai mengikuti kegiatan-kegiatan orang kafir. Agar apa? Jangan sampai mengikuti keinginan-keinginan orang kafir menyimpang daripada aturan Allah. Misalnya seperti apa? Orang kafir berpakaiannya tidak menutupi aurat, terbuka auratnya, orang Islam ikut-ikutan. Pergaulan orang kafir yang menyimpang daripada aturan Allah, orang Islam ikut-ikut. Nah, orang kafir merayakan Natal, orang Islam Natalan, ikut-ikutan. Maka kata Nabi, siapa orang yang mengikuti satu kaum, maka dia termasuk daripada kaum mereka. Misalnya orang kafir ngerayain tahun baru Masehi, orang Islam ikut-ikutan. Mata syabaha bi qaumin fahuwa minhum, kata Nabi, siapa orang yang mengikuti satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.
Berarti kalau orang Islam ngikutin orang kafir, termasuk bagian dari mereka. Orang kafir berpakaian terbuka aurat, berarti orang Islam mengikuti keinginan orang kafir menyimpang daripada aturan Allah. Sedangkan kata Allah, bila mana orang Islam mengikuti keinginan orang kafir yang menyimpang daripada aturan Allah, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan perlindungan dan pengampunan, pertolongan daripada azabku, kata Allah. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wa la in ittaba'tahum ba'da ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la waq. Banyaknya suaranya. Dan kemudian kami telah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai peraturan kehidupan manusia di dunia, peraturan hukum-hukum yang sudah diterapkan dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka bila mana orang Islam ikuti keinginan-keinginan orang kafir ngerayain tahun baru Masehi, orang Islam ikut-ikutan. Orang kafir merayakan Natal, orang Islam ikut-ikutan. Maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan perlindungan dan pertolongan miwali walawam daripada adab-adab Allah. Bu, biarin orang kafir merayakan tahun baru Masehi. Kita mau orang Islam jangan suka ikut-ikutan. Orang kafir merayakan Natal, orang Islam jangan ikut-ikutan. Orang kafir berpakaian terbuka aurat atau orang Islam jangan ikut-ikut. Maka bila mana orang Islam ikut-ikutan kepada orang kafir yang menyimpang daripada aturan Allah, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan perlindungan dan pertolongan daripada azabku, kata Allah. Bu, kemajuan zaman semakin modern. Teknologi dunia memang semakin canggih, perkembangan dunia memang semakin pesat. Tapi yuk kita coba perhatikan, semakin majunya zaman dari tahun ke tahun, semakin majunya zaman dari tahun ke tahun, semakin menurun akhlak manusia. Kita perhatikan dalam sisi agama, silakan zaman boleh modern, tapi usahakan dong akhlak manusia, akhlak kita orang Islam. Yang semakin majunya zaman semakin jauh ke ulama. Semakin majunya zaman semakin melupakan Allah. Semakin majunya zaman semakin menjauh daripada hukum Allah. Silahkan zaman boleh modern, silahkan zaman boleh canggih, tapi usahakan dong Al-Quran kita pegang kuat-kuat. Jangan kita lepaskan sekarang Al-Quran cuma sekedar namanya saja. Al-Quran cuma sekedar jadikan hiasan belaka saja. Coba kita perhatikan di rumah-rumah kita. Al-Quran cuma jadi hiasan dong, nggak dibaca. Betul? Usahakan dong, zaman boleh modern. Kalau dulu nggak ada HP, sekarang ada HP. Usahakan HP punya Al-Quran dibaca. Ibu bapak hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dijelaskan bahwa kanjeng Nabi diutus oleh Allah. Dilahirkannya kanjeng Nabi merupakan daripada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirnya Nabi ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya membawa satu misi yang sangat penting, hanya ingin mengiring umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang seperti ini, Ibu. Masya Allah sekarang ini. Bahkan kanjeng Nabi mengakui dalam satu hadisnya, apa kata Nabi? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah membawa misi yang sangat penting. Apa itu? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi sekarang ini ibu bapak, semakin majunya zaman, semakin canggihnya teknologi, semakin menjauh orang kepada alim ulama, semakin menjauh daripada agamanya sendiri. Sebagian besar orang, bahkan orang tua pun
sangat jauh dan tidak memperhatikan agama kepada anaknya. Ibu bapak yang saya hormati, pada malam ini saya akan membahas mengenai faktor dan penyakit yang harus dihilangkan oleh orang tua kepada anaknya. Tapi bagaimana kalau orang tua hanya berdiam saja, tidak mengobati penyakit tersebut, tidak memperhatikan penyakit tersebut, maka penyakit tersebutlah akan menghantarkan terhadap murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat orang tua yang tidak memperhatikan penyakit tersebut. Apa itu penyakitnya? Yang pertama, Bu, saya akan membahas penyakit masalah kudik. Tahu kudik? Tahu nggak kudik? Yang kedua masalah kudis. Yang ketiga masalah kuper. Kudik yaitu orang tua yang kurang mendidik agama dalam agama kepada anaknya. Orang tua yang tidak memperhatikan agama kepada anaknya. Kudis, orang tua sebab tidak memperhatikan didikan agama kepada anaknya sehingga anaknya termasuk kudis. Apa itu kudis? Kurang disiplin dalam agama. Dan yang ketiga kuper. Kuper apa itu? Kuper adalah orang tua yang terlalu menekan kepada orang tua kepada anaknya sehingga anaknya termasuk orang yang kuper, kurang pergaulan. Hanya mempergauli anaknya dalam dunia kebodohan saja. Anaknya mau hadirin maulid ditahan-tahan sama orang tuanya. Anaknya mau ngaji, orang tuanya nahan-nahan. Ini yang harus diperhatikan oleh orang tua kepada anaknya. Ibu bapak hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Di era zaman sekarang ini, atas kemajuan zaman sekarang ini, kita sebagai pemimpin, baik pemimpin dalam bernegara sekalipun ataupun pemimpin dalam rumah tangga sekalipun, harus mempunyai 4M. Apa itu 4M? M yang pertama harus mendidik, M yang kedua harus mengarahkan, M yang ketiga harus memperhatikan, M yang keempat harus menjaga dalam akidah kepada anaknya. Bahkan bila mana suatu pemimpin dalam rumah tangga, orang tua misalnya ibu dan bapaknya tidak memperhatikan yang 4M tersebut, tidak mendidik anaknya, tidak mengarahkan anaknya kepada urusan agama, tidak memperhatikan anaknya terhadap urusan dunia, sehingga anaknya terjerumus kepada hal yang tidak baik, terjerumus pergaulan yang tidak baik. Tapi jika orang tua menjaga anaknya, insya Allah anaknya akan membawa keberkahan dan akan mengantarkan terhadap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang sama-sama saya hormati, bahkan bila mana orang tua tidak memperhatikan dan tidak menjaga akidah kepada anaknya, maka anaknya akan terjerumus oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasranikah, orang-orang Majusikah. Itu semua tergantung kepada orang tuanya. Maka dalam satu hadis dijelaskan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa inna ma abawahu yuhawidanihi yumajisanihi yunasiranihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tua lah yang bisa mengarahkan, mendidik dan menjaganya, sehingga anaknya tersebut tidak terjerumus oleh orang-orang kafir, tidak terjerumus oleh orang-orang Yahudi, tidak terjerumus oleh orang-orang Majusi. Maka oleh sebab itu Bu, didik anak kita, kenalkan anak kita siapa Tuhannya dan siapa nabinya, betul, sehingga anak kita bisa tahu dan bisa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Al-Quran. Tapi sekarang ini mah udah beda ya Bu ya. Mungkin anak kita sekarang ini tidak kenal siapa Tuhannya dan siapa nabinya. Mungkin anak kita lebih kenal namanya uang bau di TV. Mungkin anak kita lebih kenal namanya Bang Ocit, betul. Tapi sekarang ini coba kita perhatikan, mungkin anak kita ini lebih pintar menyanyi dibanding membaca Al-Quran. Maka oleh sebab itu Bu, yuk kita didik anak kita, kenalkan anak kita kepadanya siapa Tuhannya dan siapa nabinya. Bahkan kata Nabi, adibu auladakum min salati hisalin. Ajarkan dan kenalkan anak kamu agar senantiasa anak kamu tersebut cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada Al-Quran. Apa itu? Hubbi Nabi, hubbi ahli baitihi, hubbil Quran.
Kenalkan kepada anak kamu agar anak kamu tersebut cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada Al-Quran. Sangat luar biasa, Bu. Semua tergantung kepada orang tuanya. Semua tergantung oleh kepemimpinannya. Maka faktor orang tua tersebutlah yang akan bisa mendidik dan menjaga sehingga anaknya tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Ibu bapak yang sama-sama saya hormati, maka kepemimpinan tidak hanya bisa memerintahkan saja, tidak hanya untuk marah-marah saja. Sebagai orang tua memerintahkan anaknya tidak kudu marah-marah, tetapi hal yang terpenting oleh orang tua yang diberikan kepada anaknya adalah pembelajaran akhlak yang mulia. Bu, tidak hanya satu pun orang yang bisa mengangkat derajat ibu, melainkan anak ibu. Maka oleh sebab itu, Bu, bagaimana kita bisa mendidik anak kita? Kita punya Nabi, kita punya Rasul. Kenalkan anak kita siapa nabinya, agar kenal, agar apa? Agar senantiasa anak kita ini cinta kepada Nabi, karena telah ada dalam diri Rasulullah, yaitu budi pekerti akhlak mulia yang telah dititipkan oleh Allah kepada dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran dijelaskan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul itu budi pekerti yang baik, yang menjadi panutan kita, yang menjadi pedoman kita, agar senantiasa anak kita menjadi anak yang mulia, anak yang berbudi luhur, anak yang berakhlakul karimah. Ibu bapak yang saya hormati, maka bila mana orang tua hanya berdiam saja, tidak memperhatikan didikan agama kepada anaknya, ibu bapak yang saya hormati, maka oleh sebab itu, Bu, didik anak kita, ajarkan anak kita, arahkan anak kita ke pesantren. Bu, kalau anak di pesantren jangan takut miskin. Kalau anak di pesantren jangan takut melarat. Bila mana ibu mengorbankan hartanya, memperjuangkan anak ibu ke pesantren, modalin anak ibu ke pesantren, 1 dirham saja, itu ganjarannya seperti sedekah infak emas murni sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Maka kata Nabi dijelaskan dalam satu hadis, man anfaqa dirhaman fi talabil ilmi faka'annama misla jabali uhudi minal ahbari. Masya Allah. Kata Nabi, siapa orang yang memberikan hartanya, menyalurkan hartanya kepada anaknya di pesantren, maka 1 dirham itu seperti infak dan sedekah sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Apalagi, Bu, modalin anak di pesantren sampai-sampai ngejual rumah, apalagi sampai-sampai ngejual sawah. Anak ngaji di pesantren, orang tuanya modalin sampai ngejual mobil. Masya Allah, ini mah boro-boro. Anak di pesantren boro-boro buat modalin, datang juga kagak ke pesantren. Didik anak kita, arahkan anak kita ke pesantren, karena kata Nabi 1 dirham itu bisa sudah apa? Sebesar gunung Uhud emas murni. Masya Allah. Titipin anak kita, Bu, ke rumah Ustaz, agar senantiasa anak kita pintar baca Al-Quran, tahu hukum Allah, bisa menjalani kehidupan melalui pedoman yang sudah diterapkan oleh Allah, sehingga anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah. Kalau kita bisa mendidik, ayo kita didik anak kita. Tapi kalau kita tidak bisa mendidik, arahkan anak kita ke pesantren, dititipin, datang ke rumah Ustaz, bawa beras 2 karung, duit 2 juta. Masya Allah, itu Ustaz ngajarinnya juga semangat jasa. Ini mah boro-boro. Anak di pesantren nyelonong, apa ya, cuma Ustaz ngajarin anak jalan, Bu. Pergi tadi antar, pulang tadi dijemput, betul. Makanya jangan takut miskin, Bu, bila punya anak yang berakhlak mulia. Jangan takut miskin bila anak di pesantren. Itu seperti sedekah yang disedekahkan dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, maka bila mana orang tua tidak mendidik, tidak mengarahkan, tidak menjaga, tidak nyuruh ke pesantren,
Orang tuanya mendiam aja sehingga orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan tinggalkan anak dalam keadaan bodoh. Naudzubillah min dzalik. Tapi bagaimana kalau orang tua mendidik anaknya, tapi anaknya tidak mau dididik? Orang tuanya udah nyuruh ke pesantren, anaknya nggak mau. Orang tua udah nyuruh, udah mau ngaji ke rumah Ustaz Naat, ke rumah Ustaz Abdul Hayat, ke rumah ustaz-ustaz yang lainnya, titipin ke guru-guru ngaji, ini anaknya nggak mau. Maka yang paling sengsara di hari kiamat, kata Nabi, asyhaddun nasi azaratan yaumal qiyamati falawul ilmi fid dunya amkanahu falam atlubuhu rajulun allama ilman fantafa'ala bihi ilmuhu minhu dunahu. Paling sengsara-sengsaranya manusia di hari kiamat, yaitu adalah seorang yang sudah diberikan kesempatan buat mencari ilmu, buat mendalami ilmu Allah, buat ngaji, buat sholat, dia melalaikan. Tapi dia melalaikan kesempatan tersebut, maka itulah orang yang paling sengsara di hari kiamat. Pak, kalau orang tua nyuruh ngaji ke pesantren, turutin ayah. Selagi kita masih ada tenaga, mata masih bisa ngelihat, mulut masih bisa bicara, kuping masih bisa mendengar, kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa bergerak. Ayo kita ngaji, ayo kita sholat, ayo kita berbanyak ibadah. Bila mana orang yang menyia-nyiakan waktunya yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah, maka itulah orang yang paling sengsara di hari kiamat. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi bagaimana jika orang tua hanya berdiam saja, tidak memperhatikan didikan agama kepada anak-anaknya, maka setiap dosa ini diperbuat oleh anaknya. Jika orang tuanya meninggal dunia, maka di setiap kerjaan yang membuat dosa tersebut ditanggung jawab oleh orang tuanya. Anaknya mabuk di dunia, sebab orang tuanya tidak memerintahkan ibadah, sebab orang tuanya tidak memerintahkan untuk mencari ilmu agama, maka itulah tanggung jawab orang tua. Masya Allah, Bu, arahkan ya Bu ya anak kita ke pesantren, kita datang ke rumah kiai, ke rumah ustaz, titipin anak kita agar kita tidak termasuk golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, maka oleh sebab itu kata Nabi, man taraka walidun waladahu jahidan kana kullu tabin amilahu alaih. Siapa orang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, sedangkan orang tuanya telah meninggal dunia, maka setiap dosa-dosa yang diperbuat oleh anaknya tadi itu ditanggung jawab oleh orang tuanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ibu bapak, bila anak di pesantren, jangan takut, Miss. Pak, anak di pesantren jangan takut malah melarat. Bila anak kita sudah pintar dalam urusan agama, mempunyai akhlak mulia, maka itulah orang yang senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, Bu? Orang yang mendalami ilmu Allah, orang yang mendalami agama, maka setiap rezeki dan kebutuhannya dicukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rezekinya pun tidak dikira-kira, datang dari mana, jalan saja. Masya Allah. Makanya kata Nabi juga dijelaskan, man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahu Allahu ma hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang mendalami agama Allah, anak kita dititipin ke pesantren, terus anak kita mendalami ilmu Allah, maka setiap kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rezekinya pun didatangkan oleh Allah dari jalan yang mana saja, tidak dikira-kira. Masya Allah, Ibu. Makanya Nek, punya pacar santri, punya suami santri, Pak, jangan takut miskin ya, jangan takut melarat. Bu, punya mantu santri, Pak, jangan takut melarat ya Bu ya. Ini mah kadang-kadang orang ibu-ibu ngomongnya sembrono aja. Masya Allah. Nek, lu pacaran sama santri, nikah sama santri, lu berdebatkan apa? Dia pekerjaannya sholat, ngaji. Emang lu mau debatin kitab? Tuh banyak tuh mendengar begitu. Baik, Bu, kalau ngomong begitu dilaknat oleh Allah, dihina santri. Banyak lisan dijaga ya Bu ya, apalagi sampai-sampai menghina ustaz, menghina kiai, hina santri apalagi. Masya Allah.
Makanya Bu, karena kita di dunia hanya sandiwara, pasti kita akan mengalami namanya suatu kematian. Maka kematian tersebut akan menjemput kepada kita, karena tidak selamanya kita hidup di dunia. Kalau kata di TV mah, kadang-kadang miskin, kadang-kadang kaya. Itulah sandiwara kehidupan dunia. Jangan bangga dengan harta, jangan bangga dengan jabatan, jangan bangga dengan anak yang cantik jelita, hartanya banyak. Jangan bangga karena itu semua hanyalah perhiasan dunia, hanya fitnah dunia saja. Makanya kata Allah dijelaskan, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbaka khairun sawaban wa khairun amala. Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Al-malu wal-banuna, harta dan anak, istri, keluarga, semuanya itu adalah perhiasan dunia, itu adalah perhiasan kehidupan kita. Maka itu tidak kekal bagi kita untuk di alam barzakh. Karena pasti kita Bu, hanyalah amal-amal yang soleh lah, amal ngaji kita, amal sholat kita, amal sedekah kita, itulah yang akan menjadi harapan besar yang akan berikan pertolongan kita di alam kubur. Masya Allah Bu. Karena setiap bernyawa pasti mengalami namanya kematian. Makanya kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap bernyawa pasti mengalami namanya kematian Bu. Ibu ada nyawanya nggak Bu? Pak, ada nyawanya nggak? Pasti mengalami namanya kematian. Ibu, Bapak mau mati mau? Mau nggak? Nggak mau, sama saya juga. Masya Allah Bu, di waktu kita di alam kubur, harta dan anak itu semua tidak akan mengikuti kita ke alam barzakh. Maka dalam satu riwayat dijelaskan dalam kitab Mishkatul Anwar, di waktu wafatnya Sayyidah Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah SAW, di waktu meninggal dunia, yang mengantarkannya ke alam kubur 4 orang. Siapakah dia? Yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami tercintanya Sayyidah Fatimah. Yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat dekatnya Sayyidina Ali. Yang kedua lagi adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tempat ini mengantarkan Sayyidatuna Fatimah Zahra ke alam kubur. Apa berkata? Yaitu Al-Ghifari berkata Bu kepada al-kubur. Apa kata Al-Ghifari dalam kubur? Ya kubru atadri manil lati jina biha ilaik. Wahai kuburan, apakah kau tahu siapa yang bersamaku ini? Siapa? Kata dia Fatimah Zahra binti Rasulullah. Ini adalah putri tercintanya Rasulullah. Wahai zaujatu Ali berkata, kekasihnya, istrinya Fatimah Zahra, yaitu Sayyidina Ali, dan ibundanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kamu ini harus hormat dan berikanlah tempat kepada Fatimah Zahra ini, ke tempat itu Raudhatun min Riyadil Jinan, taman-taman surga. Tempatilah dia tempat yang baik. Kata Al-Ghifari begitu Bu. Maka terjawab suara bom yang sangat keras dari alam kubur, ma ana model hasabi wa nasabi. Aku bukanlah tempat untuk membanggakan pangkat dan jabatan. Aku bukanlah tempat untuk membanggakan harta. Aku bukanlah tempat itu semua. Karena aku adalah anak model amali soleh. Tetapi aku adalah tempat orang-orang yang beramal soleh. Bila mana dia tidak mau beribadah kepada Allah, bila mana dia tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka aku akan mengejarnya pun. Aku akan menyiksanya. Maka kata Allah begitu, kata Sayyidina Al-Ghifari begitu Bu. Maka dari situlah kita bisa berpikir Bu, kita bisa mengetahui harta yang banyak bukanlah jadi jaminan kita hidup bahagia. Istrinya cantik jelita menjadi sayur wajah kita, tidaklah menjadi jaminan kita hidup bahagia. Harta yang banyak, mobil yang mewah tidak akan menjadi jaminan kita hidup bahagia. Melainkan amal-amal yang solehlah yang akan kekal menemani kita di alam kubur. Maka oleh sebab itu Bu,
Kita mah anak kiai bukan, anak alim ulama bukan, anak pejabat bukan, kita mah sama anak orang biasa. Sayyidina Fatimah Zahra aja seperti itu, Bu. Tidak pandang bulu alam kubur, tidak pandang siapakah dia yang dikubur, tidak pandang sana aja dia anak Nabi, sana aja dia anak Rasul, bila mana dia tidak beribadah kepada Allah, bila mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, maka kubur akan menjadi siksa untuknya. Maka oleh sebab itu, Bu, kita jadikan maulid ini suatu momentum bagi kita untuk senantiasa bertambah-tambah kegiatan ibadah kita kepada Allah. Yang tadinya nggak sholat jadi rajin sholat, yang tadinya nggak suka sodakoh ini rajin sodakoh, yang tadinya terlalu menyepelekan anaknya terhadap urusan agama ini menyuruh ke pesantren. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan sebab kita mengagungkan maulid, kita merayakan maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita masih membawa iman. Maka kata Nabi dijelaskan, man azama maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakhruju dunya illa bil iman. Siapa orang yang mengagungkan peringatan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dikeluarkan dari dunia ini illa bil iman, kecuali membawa iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan yang senantiasa mendapatkan lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun dalil-dalil yang salah, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Bu, kira-kira dimaafin gak, Bu? Alhamdulillah. Kalau nggak dimaafin mah saya kasih pulang. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.